Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Masih surat ke-7 ayat 193 ya Pak? 194. Ayat 194. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Inna, sungguh, alladzina, pihak-pihak yang, alladzina itu bentuk jamak ya. Jadi makhluk-makhluk atau berhala-berhala, tad'una, yang kalian seru, min dunillahi, selain Allah, ibadun, nah, itu khabar namanya. Nah, apa tuh namanya? Predikat. Ibadun adalah hamba-hamba. Maksud hamba-hamba di sini adalah buatan. Amsalukum, seperti kalian. Jadi mereka sama dengan kalian. Sama dalam hal apa? Dalam hal dibuat, bukan membuat. Ya, jadi kalian dibuat oleh Allah. Berhala dibuat oleh kalian. Sama-sama buatan. Bukan pembuat. Kalau Allah kan pembuat. Fad'uuhum, maka silahkan seru mereka. Fal yastajibu lakum, agar mereka mengabulkan lakum untuk kalian. Silahkan kalian seru. Apakah mereka bisa menjawab? Itu singkatnya. In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Maksudnya benar-benar mengkeramatkannya gitu. Qala Abu Hayyan al-Andalusi hadhil jumlah ala sabili taukid lima qablaha fintifa'i kauni hadhil asnam qadiratan ala syai'in min naf'in aw dur. Kata Abu Hayyan, kalimat-kalimat ini menegaskan yang kemarin ya, menegaskan bahwa status berhala-berhala itu tidak beda layaknya benda mati, malah mending kalian. Ya, walaupun kita buatan Allah, tapi kita bisa ngangkat, bisa nyuruh, bisa ngelihat. Walaupun lihat itu kan amanat dari Allah kan, bisa mendengar. Tapi benda-benda itu nggak punya sumber, nggak punya sumber energi. Jadi sebenarnya mereka menjadi sakti, kamu yang menganggap mereka sakti. Gitu. Kalau mereka suci, kamu yang mensucikan. Bukan suci dengan sendirinya. Qala Ibnu Jarir, yaqulu jalla sana'u lihaul musyrikin min abadil awthan muwabbihan ala ibadatihim ma la yadurruhum wa la yanfa'u minal asnam. Ibnu Jarir berkata, Allah mengalamatkan ayat ini kepada orang musyrik, penyembah-penyembah patung. Ya.
Jadi melecehkan mereka, menegur kesadaran mereka. Kenapa kalian masih menyembah sesuatu yang mati? Allah merasa heran gitu. Kan sudah dikasih akal pikiran, kok nggak mikir gitu. Ya. Wa ta'buduna syirkan minkum wa kufran billah. Bahkan kalian mengibadati mereka itu dalam bentuk syirik. Syirik, ya, menduakan Allah. Ibadun amsalakum yaquluhum amlakun li rabbikum. Mereka itu dimiliki oleh Tuhan-Tuhan, pencipta mereka. Jadi benda-benda itu kan dicipta oleh manusia. Seharusnya benda itu tunduk pada pembuatnya. Contohnya kita, pembuat kita kan Allah. Ya wajar kita tunduk pada Allah, karena Allah pembuat kita. Tapi kalau benda itu ciptaanmu, kenapa dia nggak tunduk padamu, malah kamu tunduk sama dia? Oh, udah jelas bergeser sedikit pun nggak bisa. Ya, istilahnya kalau di ayat yang lain, kalau ada lalat yang hinggap di tubuh mereka, mereka tidak sanggup mengusirnya, apalagi menolongmu. Gitu. Fa'ingkun annaha tadur wa tanfa. Jika kamu benar dalam pengakuanmu bahwa mereka bisa mendatangkan madarat, bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak madarat, bisa mendatangkan manfaat. Wa annaha tastaujibu minkum ibadah, dan mereka bisa menjawab ibadahmu, memberikan respon. Kama antum lahu mamalik, sebagaimana kalian pemiliknya. Fa in kuntum shadiqin anna tadruatan wa sudah ini. Fal yastajibu li du'aikum idza da'autumuhum, maka mereka akan mengijabahi doa-doa kalian. Fa ilam yastajibu lakum li'anna la tasma du'akum. Maka jika mereka tidak bisa mendengar seruanmu, ya, fa aikinu bi anna la tanfa wa la tadur. Maka yakinilah bahwa itu benda mati, tidak ada gunanya. Ya memang kalau kita lihat ya, orang-orang yang menjadi penyembahnya itu menghamburkan banyak dana ya. Dia beli dupa, beli sesajen, luar biasa. Untuk sesuatu yang mati, ya, khayalan saja. Innama yakunani mimman idza suila sami'a fasaltu sailahu wa ata wa afdal wa man idza syukiya ila min syai'in sami'a fadora man istahaqal uqubat wa nafa'a ma lam yasaudura. Kata Muhammad Rashid Ridha, fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqina fi za'mikum annahum yaqtiruna ala ma la yaqtiruna alaihi. Jika kamu benar, benar apa? Dalam pengakuanmu bahwa mereka bisa memberi manfaat, menolak bahaya. Kalau kamu merasa benar, mereka bisa bereaksi, ya silakan. Ya. Fad'uhum falyastajibu lakum. Nah, mereka jawab nanti di surat Az-Zumar, surat ke-39. Ya. Surat ke-39 ayat 3. Mereka jawab penyembah-penyembah patung itu mengatakan begini, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak mengibadati mereka melainkan sebagai media saja, gitu kan. Media untuk mendekatkan diri pada Tuhan, pada Allah. Itu jawaban mereka. Ya, tidak terkecuali umat Islam ya. Kalau umat Islam dalam bentuk doa, kuburan, itu jadikan media. Padahal hubungan kita dengan kuburan, kita pemberi. Kita pemberi, bukan penerima. Maksudnya apa? Kita datang ke kuburan, kita memberikan doa. Bukan kita minta, bukan. Jadi kita pemberi. Kita doakan semoga ashabul kubur diampuni dosa-dosanya. Bukan kita yang minta gitu. Kalau minta kan kita nerima. Kita kepada Allah kan nerima, ya. Nah, pemberian kita kepada Allah itu namanya
ibadah uluhiyah ya. Kalau Allah kepada kita rububiyah. Wa fil ayat soal Auradahu Razi qala wa huwa ana kaifa yuhsin wasfaha bi ana ibadun ma'ana jamadat wa jabu man mimuju al awal innal musyrikin lamad da'aw anna taduru wa tanfa wajaba ay ya'taqidu fiha kaunuha akilatan fahimatan fala jarama waradat hadil afat ala wifqi mu'taqadahi. Kalau mereka memang benda mati, kenapa disebut Allah menyebutnya ibadun? Ya, sesungguhnya yang kalian seru itu adalah ibadun, hamba-hamba seperti kalian. Berarti disetarakan dengan orang. Nah, kata Ar-Razi, bukan hamba dalam artian penghambaan, tapi buatan. Maksudnya buatan. Dalam titik persamaannya dalam hal dibuat. Jadi Allah ingin membangun kesadaran, seharusnya yang dibuat itu tunduk kepada pembuat. Ya seperti kita lah membangun masjid ini, membangun sebuah bangunan, membangun rumah, membangun gedung. Kan gedung itu berguna buat kita, tunduk pada kita. Ya, kita bikin AC, kita bikin mesin cuci, banyak hal. Tanaman, kita bonsai, kita hidroponik dan sebagainya. Itu tunduk pada kita supaya kita gampang hidupnya. Ya. Nah, sekarang kita membuat benda, kita tunduk pada benda itu. Padahal itu hanya hayalan saja gitu. Dia nggak pernah nyuruh apapun, nggak pernah. Mandiin saya, nggak pernah. Otak kita yang memandi. Ya itulah, kalau kita sih insya Allah udah nggak ada ya. Cuma ya itu, paling ke kuburan orang Islam, benda-benda jimat-jimat. Jadi menganggap ada keramatnya. Ya, sehingga malam satu syuro dimandiin. Dikasih nama kiai-kiai itu. Kalau di sini kiai mah orang. Di sana mah binatang, kebo itu kiai. Nah, itu kepercayaan lama sebenarnya. Ya, kepercayaan orang Buddha. Orang Buddha seperti itu. Memang sih menyedihkan. Ya, maka satu saat itu ada orang menghina Islam, ajaran Islam, ya saya banting aja. Kenapa sih yang enak-enak dilarang, kata dia. Bukan yang enak-enak. Yang bahaya. Islam itu yang bahaya. Kan contohnya dalam khamr, Allah menyatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr dan maisir. Khamr itu minuman keras, maisir itu judi. Qul fihima ithmun kabir. Pada keduanya ada dosa. Ithmun itu katanya madaratun. Madarat yang besar. Kalau khamr itu madarat sosial, judi, madarat sosial. Kalau khamr madarat individual. Saya pernah diberitahu oleh orang yang hidup separuh hidupnya di kapal. Saya kan pernah dakwah di kapal. Kata orang itu, nasihat pada saya, jangan pernah menyentuh khamr. Itu terjadi pada saya saat saya belum beriman. Sebab khamr itu ujung-ujungnya ya membuat organ dalam kita hancur, terutama lever. Kata dia, cepat atau lambat itu nanti kena. Nah, itu sebenarnya itu silent killer. Pembunuhan yang tidak kita rasakan. Nah, maka ini Allah mengajak kita bicara, mengajak kita berpikir, sesungguhnya yang kamu sembah benda-benda mati itu tidak ada gunanya. Itu imajinasi, khayalanmu. Mereka punya keramat begini, punya begini. Itu khayalanmu aja. Yang kedua, anna hadhil lagwa awrada fi maradil istihza bihim. Sesungguhnya ya lagwa, suatu bentuk sia-sia disebut di sini untuk membuli mereka, ngejek mereka. Sesungguhnya yang kamu sembah nggak beda dengan kamu, buatan juga. Pembuat ya
harus dilayani oleh yang dibuat. Kita bikin cangkir, ya kan? Nah, kita bikin gelas, itu kan supaya gampang. Semua tunduk pada kita. Karya kita tunduk pada kita. Tapi giliran bikin patung itu anehnya kita tunduk pada patung. Jelas-jelas dia nggak memberikan apapun. Ya, kita bersihin. Dulu malah ada apa itu? Namanya boneka apa tuh? Boneka apa ya kemarin? Bukan boneka arwah. Nah, boneka arwah. Sampai nyewa babysitternya. Nggak gila itu. Artis-artis itu. Jadi beli boneka yang dibuat dari mentul-mentul itu. Mirip hidup gitu. Sampai ada babysitternya, dimandiin. Untung MUI langsung turun tangan, haram hukum. Udah hilang. Begitulah orang tuh. Kalau nggak ada bimbingan ya. Kita lanjut. Jadi mereka itu tidak ubahnya seperti kalian. Dalam hal apa? Seperti kan berarti ada titik persamaan dalam hal buatan. In kuntum shadiqin fi di'ai annaha alihatun wa musli ibadah. Walamma sabata bi dalail salasa al yaqini anna la tasrul ubudiyah wajib al akil alla yaltafit ilaiha. Kalau kita sudah ngerti, sudah paham, mereka tidak bisa memberi madarat, tidak bisa memberi manfaat, maka segeralah Anda tinggalkan. Ya, semua itu tidak berguna. Wa alla yastaghil ila bi ibadati ila al-qadir al-alim al-hayy hakim ad-dar wan nafi. Dan jangan disibukkan dengan ibadah kepada mereka, tapi beralihlah kepada Allah yang Maha Tahu, ya, Maha Hidup, Maha Bijaksana, dar dan nafi, dan memberi madarat dan manfaat. Nah, sekarang kalau kita kepada Allah, apa Allah bisa diajak bicara? Kan gitu kita bertanya-tanya. Ya, kalau Allah memaki-maki mereka nggak bisa bertanya, nggak bisa nyuara, apa Allah bisa nyuara? Allah kan nyuaranya hanya kepada Nabi. Nah, itu kalamullah. Sudah dituangkan dalam Quran dan hadis. Ya, pokoknya sentral itu ke Quran dan hadis. Nggak semua orang tahu, makanya harus ngaji. Ujung-ujungnya ngaji juga. Bahwa Allah bicara, Allah telah memberi petunjuk, dari mana kita tahu? Memang Anda pernah dibisikin, jangan begitu. Ya begitu, benar. Nah, nggak pernah kan? Dari mana kita tahu? Kita taunya dari kalamnya. Kalamnya inilah yang kita pelajari hari ini, tafsir. Ilmu memahami Quran itu namanya tafsir. Ada orang yang salah paham, Quran jangan ditafsirkan. Loh, bagaimana kalau nggak ditafsirkan? Ya, contohnya alam nasrah laka sadrak, maksudnya apa? Artikan. Nah, begitu keluar dia dari mulut dia keterangan. Ah, itu tafsir namanya. Yang keluar dari mulut kita itu tafsir. Yang dilakukan oleh kita ini bukan menafsirkan, membaca kitab tafsir. Saya ini bukan menafsirkan, membaca kitab tafsir. Bukan menafsir. Menafsirkan mah ahlinya ini, doktor-doktor. Kalau saya bukan, saya membaca kitab tafsir. Sama dengan Rasulullah, kan juru bahasa Allah. Kalau saya juru bahasa penafsir. Salah apa enggak? Jangan-jangan salah. Nah, kalau Anda takut salah, beli bukunya. Ya kan? Salah sendiri nggak bawa buku. Jangan-jangan salah saya. Ya kan? Untuk mengontrol salah enggak, Anda punya bukunya. Ini kurang lebih 7 jutaan. Jumlahnya 44 jilid. Nyesek gitu. Kalau orang biasa mana mau. Santri aja jarang ada yang punya. Ini menurut saya kitab tafsir yang paling besar. Sebenarnya Syekh Utsaimin, kalau mau kitab tafsir itu paling banyak dia. Sebab beliau ya almarhum sudah. Kalau ngarang itu satu surat satu. Tapi Al-Baqarah kan 3 juz. Al-Quran Al-Baqarah kan 3 juz, beliau
bukunya, tafsirnya 3 buku. Jadi maksudnya kalau surat Quran itu 114, maka jilidnya kemungkinan 114 beliau itu. Sayang Allah tidak memberi takdir, dia baru ngarang kurang lebih 10 atau 12 buku, belum selesai, beliau wafat. Kenapa? Karena terlalu banyak ilmunya sehingga disibuki dengan orang bertanya. Seperti Buya Hamka, di penjara di zaman Pak Karno 2 tahun lebih. Nah, karena di penjara itulah beliau menafsirkan tafsir Al-Azhar. Terkenal tafsir Al-Azhar, bahasa Indonesia. Kata beliau, kalau saya nggak di penjara nggak bakal sempet. Ya kan dia tulis terus. Kalau saya mah mau di penjara mau nggak sempet sama aja. Kayak orang sibuk. Orang Indonesia ini punya kebiasaan suka ngomong, jarang nulis. Orang Indonesia ini. Kalau orang bule, beda. Dia sering nulis, jarang bicara. Apa yang ada di otaknya, dia karang. Memang bagusnya ngarang, sebab ngarang itu lebih awet. Ya, seseorang meninggal, kan tersisa. Yang tersisa nama baiknya. Yang tersisa doanya. Itu kan? Nah, ketika bukunya dibaca, ya, dibeli, dihadiahkan, itu semuanya memberikan pahala. Sehingga Syekh Utsaimin karyanya sangat banyak dalam berbagai bidang. Lanjut. Ayat 195. Alahum arjul, adakah mereka punya kaki? Punya kaki mah, tapi yamsyuna biha, mereka berjalan dengan kaki itu. Ada nggak? Ada robot, ya kan? Bisa di remote kan? Tapi kan dia nggak punya sumber, semuanya diatur. Ada yang ngatur. Amlahum aidin, adakah mereka punya tangan? Yaptishu nabiha, yang dipakai untuk menampar. Untuk menampar bisa nggak? Amlahun a'yun, adakah mereka punya mata? Punya matanya. Yubsiru nabiha, tidak bisa dipakai untuk melihat. Apa mereka punya mata untuk melihat? Amlahum adhan, apakah mereka punya telinga? Yasma'u nabiha, yang mereka gunakan untuk mendengar. Punya telinganya, punya, tapi nggak bisa mendengar. Robot mah iya. Sekarang kan serba robotik ya. Jadi semua dikerjakan dengan mesin-mesin. Qul ud'u, katakanlah, ud'u syuraka'akum, panggillah serikat-serikat kalian. Makiduni, kemudian lakukan upayamu untuk menipu aku, kata Allah. Lakukan segala daya upaya untuk mengalahkan aku. Fala tunzirun, jangan tunggu waktu. Sekarang juga suruhlah mereka melawan aku, kata Allah, ya. Lakukan segala upaya. Nah, bagaimana tafsirnya? Qala Ibnu Jarir, yaqulu ta'ala dzikru li haula alladzina abadul asnam min dunihi mu'arrifuhum jahlamahum alai muqimun. Asnamukum bi hadhihi ayyuhal qaum arjulun yamshuna biha. Allah mengingatkan kepada orang-orang yang menyembah berhala. Ya, cobalah Anda sekali-kali datang ke tempat penyembahan berhala, maka Anda akan melihat kebodohan penyembahnya. Ya, kita bersyukur, sekaligus bersyukur. Alhamdulillah, dengan Islam kita disadarkan. Ya, tidak lagi menjadi keturunan penyembah-penyembah berhala. Ya, mungkin Anda sudah keturunan sekian. Kalau untuk saya hal yang baru. Islam itu hanya ziarah. Kuburan nggak terlalu bagus, buat apa? Lebih baik dinafkahkan saja. Sekedar tetenger saja. Ciri saja. Nggak usah bagus-bagus. Ingat, tempat yang Anda gunakan itu untuk umum.
gantian. Makanya di Arab Saudi itu diperiksa sekian tahun digeser, geser. Karena kuburannya segitu-gitu aja kan. Sementara yang dikubur terus tambah kan. Jadi nanti diperiksa yang tanggalnya berapa dicatat sama dia. Udah sekian tahun diperkirakan sudah jadi tulang belulang, diambil tulang, ditumpukin jadi satu. Gitu. Ya. Kalau kita kan kayaknya kuburan untuk umum selamanya kayaknya. Ya kan? Nah, kalau udah begitu, udah beli saja di sana. Masing-masing. Saya sih cenderung begitu. Kalau saya cenderung begitu. Kuburan sebaiknya dibuat kayak perumahan. Kenapa? Karena dilihat dari adab-adabnya. Masuk ke kuburan itu harus salam. Jangan diinjek. Kuburan nggak boleh diinjek, kan benda mati. Ya itu aturan Islam. Karena kita nggak tahu urusan gaib kan. Aturan Islam, kuburan jangan diinjek. Nah kita malah diinjek. Karena nggak ada tempat lain. Nginjeknya kemana? Nggak diatur. Nah ini harusnya ada galengannya gitu loh. Buat jalan orang. Yang rapi gitu. Jadi bikin kuburan, dibikin dulu. Ini kalau sekarang kan kita nggak mati dulu baru kuburan kan. Kan begitu kan? Kepengen saya kuburan dulu. Iya disiapin dulu. Seperti di Jakarta kan begitu, kuburan dulu di blok-blok. Nah, nanti ada yang mati baru tinggal digali. Cuma persoalannya kalau kuburan dulu nantinya penuh lagi katanya. Maksudnya tanahnya pada anu lagi. Gitu. Ya gimana lah caranya nanti tinggal diangkat, nah, bisa. Di makam-makam Jakarta kan begitu. Ya, sehingga ada yang sebenarnya belum dikubur dia udah booking dulu kan. Ketahuan pemakaman. Pemakaman Jakarta kan rebutan tuh. Dia booking dulu ke tukang pemakamannya. Jadi diciptakan seakan-akan ada yang dikubur gitu. Padahal udah dipesen nanti begitu. Diangkat doang. Nggak ada dalamnya. Nah sebenarnya dalam Islam begitu. Nggak usah terlalu Anda lihat tuh kuburan orang Islam tuh yang rapi tuh mana? Ada Taman Makam Pahlawan. Nah saya pengen begitu. Rapihin tuh. Ini sudah sedikit-sedikit sih. Kuburan kita nih, aturan kuburan harus menghadap kiblat, benar nggak? Masuk salam. Berarti kan harus tempatnya bagus, teratur lah gitu maksudnya rapi. Yang ketiga, tidak boleh nginjek. Nginjek itu hukumnya haram. Nanti ada hadis-hadis. Nah berarti kan harus rapi, harusnya ada antara kuburan dengan kuburan itu harus ada jalan orang, kayak enak. Ini pabaling sut, mau gali aja kita nginjek kuburan, gimana? Susah diatur. Nah kalau susah diatur beli saja, kita buat blok baru, masing-masing suruh beli. Kalau nggak mampu gimana? Lah ini kan tetap harus dikubur, bau kalau nggak. Nah itu. Makanya ada subsidi silang. Anda lihat tuh di Perbawa, kuburannya kan di sana tuh Cikerai. Ya, itu ada kelas-kelasnya. Sejak hidup dia sudah pesen. Saya mau kelas 1. Bayar, setiap bulan bayar, setiap ada yang meninggal bayar juga. Tapi kalau setiap meninggal bayar itu tatawu, sedekah. Tapi kalau bulanan wajib itu. Tiap member itu ada. Nanti begitu dia meninggal dibebaskan dari semua kesibukan. Itu Perbawa aturan. Dibebaskan dari segala kesibukan. Jadi udah semuanya di-handle oleh Perbawa. Ya kalau dia mau nambah-nambah silahkan. Terutama malam kembang. Orang Islam kan nggak ada malam kembang kan. Ya kubur udah meninggal nggak berapa jam kemudian segera dikubur. Kita praktis karena itu kita tidak mengenal rumah duka. Kalau kita alhamdulillah sudah terbina dari awal. Ya, jangan kecewa kalau nggak ada amplop. Ya terserah Anda nggak mau hadir juga nggak apa-apa sih. Ya kan gitu kan. Kita kan nggak pernah maksa. Kalau Anda hadir, Anda mendapat balasan dari Allah.
Kalau sampai nganter ke kuburan 2 qirat. Kalau nyolatin aja 1 qirat. Ya silahkan. Ya kita sekedarnya lah. Sekarang kan sudah dihandle sama RT ya, kalau nggak salah ya. Ada makanan-makanan tuh kan dihandle sama RT kan. Judulnya ngerepotin, yang nggak boleh itu ngerepotin, bukan makanan yang jadi haram, bukan. Ya makanan yang halal tetap halal. Sekarang kalau Anda datang ke kuburannya jauh, masa nggak minum? Sementara di kanan kiri nggak ada warung. I'lam anna hadza naw'un akhar min ad-dalil fi bayan anna yaqbal insan. Innahu yaqbi minal insan al-aqil ayasyagila bi ibadihil asnam. Pada ayat ini kata Ar-Razi, seorang mufasir, ya, ketahuilah dalam kalimat-kalimat ini adalah dalil yang menegur manusia, menegur kebodohan manusia. Anda kan akalnya jalan, mikir. Oh, kenapa benda mati Anda dewa-dewakan? Kalau orang India tuh, ya, punya patung di rumah. Kalau dia mau keluar rumah, dia ngomong ke si ini, patung. Saya mau ada bisnis, takdirkan sukses ya, lancarin ya. Dia nyembah dengan bahasa tertentu, dengan adab tertentu dia pergi. Kalau pulang berhasil, dia terima kasih. Dia tambah sajiannya lebih mewah lagi. Nah, ini suatu bentuk kebodohan. Wa taqriru anna ta'ala dzakara fi al-a'dha'a arba'ah. Di ayat ini Allah menyebut 4 anggota tubuh. Ya, anggota tubuh yang sama dimiliki oleh patung. Pertama arjul, kaki. Wal aidi, tangan. Wal a'yun, mata. Wal adhan, telinga. Coba perhatikan anggota-anggota tubuh dari berhala itu. Berfungsi dengan baik atau tidak? Coba pelototin, bisa nggak dia melotot lagi? Nggak bisa. Buat tempeleng loh, diam aja. Sentil, nggak bakal bisa. Kan Ibrahim kan begitu kan? Dikapak sama dia. Ditinggalkan yang besar satu. Kapaknya dikalungin, masih goyang-goyang. Siapa ini? Berantakan ini. Area pemujaan itu. Oh, saya lihat tadi yang masuk anak muda. Kata namanya sih katanya Ibrahim. Dikejarlah Ibrahim. Bukan? Kejar Ibrahim. Ditangkap. Kamu yang buat ini, patung-patung ini berantakan. Kok nuduh saya? Kamu lihat kapak tuh masih goyang tuh. Di kalung berhala yang besar. Dia ini yang anak. Artinya yang kecil-kecil dikapakin sama dia. Sementara mereka terima. Kan ini nggak bisa ngapak katanya. Kamu itu beralasan. Kan dia mah nggak mungkin bisa ngampak. Nah, Ibrahim mengatakan kalau nggak bisa, kenapa kalian sembah? Oh, itu dibalikin oleh Ibrahim. Udah tahu nggak bisa. Kenapa kalian sembah? Tapi dalangnya justru bapaknya. Si pembuat patung justru ayahnya sendiri. Azar namanya. Maka suatu saat Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah dinasehati nggak bisa bapaknya. Akhirnya malah beliau yang diusir. Gitu ya. Jadi diusir, lalu beliau berdoa, ya Allah jangan permalukan aku di hari kiamat. Allah kabulkan, doamu dikabulkan. Begitu di hari kiamat, Nabi Ibrahim nagih. Ya Allah, Engkau kan sudah kabulkan doaku, jangan mempermalukan aku. Nah gimana ini? Di hadapan banyak orang, aku malu karena mendapati ayahku lah pembuat patung. Masa nasihatin orang, bapakmu sendiri yang melakukan. Nah, maka oleh Allah, ayahnya ini dijelmakan menjadi dubuk. Serigala hutan ya, dubuk tau nggak? Binatang itu kayaknya nggak ada di Indonesia. Dubuk yang makan segala itu, bangkai segala itu. Kayak anjing, tapi giginya tuh jelek lah pokoknya mukanya. Dubuk namanya.
Nah itu dijelmakan seperti itu. Sehingga dilemparkan ke jahanam. Jadi orang taunya binatang, padahal itu adalah jelmaan dari ayah Ibrahim. Tuh ya, Nabi Ibrahim juga sendiri, bapaknya yang jadi korban. Kita lanjutkan. Wala syakka anna hadhihi ada idza hasala fi kulli wahidin minhum ma yaliqu biha minal quwa al muharrika wal mudrika likat takunu afdala minha. Anda sudah tes 4 anggota tubuhnya ini, kaki dan tangan tidak bisa bergerak, mata dan telinga tidak berfungsi yang ada pada berhala. Kok Anda masih sucikan mereka? Kok masih dikeramatkan? Kan aneh kan? Kenapa wajah dewa-dewa ini semuanya menyeramkan? Itu bayangan Anda. Bayangan Anda sendiri. Di antara agama yang ada di dunia ini, yang paling masuk akal itu adalah Islam. Memang ada hal-hal ajaran Islam yang bukan berlawanan dengan akal, tapi suprarasional. Di atas kemampuan akal. Bukan bertentangan. Kalau Anda periksa dengan baik, semuanya itu masuk akal. Wasami'a wa an quwwatil hayya wa idza thabata hadza zahara anal insan afdalu bi katsir min hadhihi asnam. Kalau kita pikir baik-baik, sesungguhnya yang kita sembah itu tidak lebih baik daripada kita. Tidak lebih baik daripada kita. Kita ngangkat dupa bisa. Mereka suruh bergerak sedikit aja nggak bisa. Ditendangnya diam aja. Disentil diam aja. Bala nisbata li fadillah insan ila fadli hadhi asnam albattata. Bahkan nggak ada tandingan. Selisihnya jauh antara pemuja dan yang dipuja. Yang memuja kan manusia, ya. Manusia itu di tingkat tertinggi. Sudah mampu mengontrol dirinya. Darah dalam dirinya itu kandungannya berapa manusia tahu. Ada alatnya. Dia bisa menciptakan alat. Mata normal apa enggak manusia tahu. Ya kan? Coba periksa tuh. Periksa mata tuh, gratis. Tapi kalau gratis beneran marah juga lama-lama. Enggak, saya meriksa doang, enggak beli kacamata. Berani enggak begitu? Periksa mata gratis, periksa doang. Enggak beli, pengen tahu aja mata saya berapa. Ini kan enggak ada ya, istilahnya di zaman Rasulullah belum ada. Sehingga pernah diharamkan oleh Imam Masjidil Haram. Speaker pernah diharamkan. Lalu oleh Imam Sya'rawi dari Mesir, kata dia, speaker itu tidak beda layaknya kacamata, alat saja. Karena ini kan pengeras suara, ini pembesar, alat saja. Kalau kacamata aja boleh, kenapa speaker nggak boleh? Jadi speaker itu pernah diharamkan. Sama di kampung sini juga ada kiai yang mengharamkan speaker. Jadi masjid nggak boleh ada. Nggak boleh ada speaker, haram. Ya. Nah ini bentuk kebodohan. Bala nisbata. Jadi tidak ada nisbat sedikit pun antara pemuja dan yang dipuja. Selisihnya jauh. Anehnya kok otaknya nggak berpikir itu. Kok mau tunduk ya, pada benda mati? Kalau seseorang tunduk pada penguasa kan karena penguasa itu memberi, ya kan? Takut dengan kekuasaannya dia akan rugi kan? Bisnisnya Karena itu seorang pengusaha tidak punya akidah. Pengusaha nggak punya pilihan. Mana yang menguntungkan diri itulah yang dia sokong. Kalau dia nggak milih, wah nanti bisnisnya terancam. Nah itulah tafsir hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ke hadis. Membangun kijing itu tidak boleh. Jangankan di tempat umum, di tempat sendiri pun ya kita beli tanah buat pemakaman keluarga tuh, tetap nggak boleh. Nggak ada kebolehan. Sebab itu mubadzir, tidak ada gunanya. Terus bagaimana kalau kita sudah dapat tiada kijing, bongkar? Karena kalau didiamkan harus haram. Bukan kijing sekarang dibangun rumput
sintetis. Ya buat apa? Ada lagi sekarang rumput sintetis. Makamnya dibikin bagus. Saya lihat itu orang bikin apa itu? Cetakan makam aja itu. Itu paling tidak 500.000 tuh, ada bandrolnya soalnya. Dekat jalan tol itu ada siapa yang naruh nggak tahu. Deket ini, jalan layang, jembatan tuh, ada yang naruh di pinggir tuh. Siapa yang naruh nggak tahu itu. Itu ada harganya 500.000. Oh, bikin tuh berarti 500.000. Sebenarnya biasa saja, batu kasih diukir, kasih tanda. Kalau kita takut kelangan. Ya, atau kali enggak bata. Tapi ukurannya harus sama, mestinya memang diatur dari awal lah menurut saya. Jadi membangun kijing itu nggak boleh. Yang kedua, kalau sudah ada kijing harus dibongkar. Itu aja hukum. Hukum kijing nggak boleh. Bongkar ya. Harus begitu. Ya, sama dengan mertua saya kan. Kan istrinya ngomong, waduh kok kuburan yang lain bagus, kamu bagusin sendiri aja. Kita ahli waris nggak boleh. Untungannya bisa dikomando sama saya. Mertua saya tuh ninggalkan di sini juga. Bisa dikomando sama saya. Ada yang berseru, azan, katanya. Semua adik-adik, kan saya kebetulan yang paling gede. Saya suami dari anak yang paling gede. Semuanya melihat saya. Oh ya, kalau komandan bilang azan, ya azan, dia bilang gitu. Gitu, untungnya nurut. Gimana kah azan nggak ada? Azan nggak usah. Tenang aja, kalau nanti perlu saya yang bilang. Untungnya nurut, pokoknya nurut. Kalau di tempat begitu tuh nggak boleh banyak aturan. Kadang-kadang ada yang ngatur terlalu banyak gitulah. Yang ngatur itu kadang-kadang bukan kita, tahu-tahu ada orang. Nah itu, ternyata itu bisa. Kalau yang nguburin kan Yasir Arafat, Ustadz Yasir Arafat. Nah, itu sampai tali pocongnya nggak dibuka. Dia membisiki saya, Ustadz, nggak ada sunahnya tali pocong itu dibuka. Oh gitu ya? Ya udah biarin aja, jangan dibuka. Ngapain dibuka? RT saya geger. Wah, bagaimana tuh Pak Ustadz kalau begini, kalau nanti malam kamu melihat mertua saya, bilang mampir aja ke menantunya. Kan deket rumahnya, kasih tahu. Ditunggu oleh mantunya. Bagaimana kalau datang beneran, lagi nyuci piring? Lagi ngapain? Biasa Pak, nyuci piring. Gimana Bapak baik-baik? Tapi gitu saya bilang. Orang pada ketawa. Anda udah seumur begini pernah ngeliat nggak? Nggak pernah lihat kok takut? Gimana sih? Tuh kan? Nah, kita kan ini ada bayangan-bayangan sendiri. Sebenarnya kan kita dijaga, dikawal, wa ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang Anda ucapkan kecuali kanan kiri Anda ada raqib dan atid. Kita ini makhluk yang mulia. Katakanlah kalau arwah itu berpikir, dia juga berpikir mau ketemuin kita. Memang saking bagusnya kita ditemuin. Doakan saja. Kalau kita keinget-inget sampai dalam mimpi, ya udah bacakanlah doa. Ya Allah, semoga ampuni dosa-dosanya. Gak ada masalah. Ya, kita bacain sekarang. Apa selanjutnya? Babul bid'ah bi fatil kitab qabla surah. Membaca Fatihah sebelum membaca surat. Ya, setelah kita kemarin baca iftitah dengan berbagai versi, ya, maka kita sekarang membaca suratul Fatihah. Bagaimana hukum suratul Fatihah? Terutama jika imamnya keras, imamnya jahar, kalau dalam bahasa Arab jahar. Kita posisinya sebagai makmum, baca apa enggak? Nah, ini terjadi khilafiyah. Ya, tapi sumber-sumber yang kuat mengatakan baca. Sebab nanti ada hadisnya, Rasulullah menegur. Suatu saat Rasulullah mengimami, selesai sholat beliau menegur. Tadi saya masih dengar ada suara-suara di belakang. Siapa tuh? Dari mana tuh asalnya? Oh,
Kalau sahabat kan ngaku ya, kalau kita diam aja kan, kalau kelebay terpojok. Embu ya. Saya ya Rasulullah, saya itu yang baca. Kenapa kamu baca? Saya mengikuti engkau. Contohnya qul a'udzu refleks. Lalu Rasulullah mengatakan dari satu hadis ini, fala taf'alu, jangan diulangi. Tapi ada ilahnya, kecuali ilah bi Fatihal kitab, kecuali dengan Fatihatul kitab. Kecuali Fatihah. Jangan ulangi kecuali Fatihah. Jadi kalau beliau tidak mengatakan kecuali, memang nggak boleh baca. Maka saya sering prihatin, nggak di sini, nggak di mana-mana. Imamnya komando, makmumnya komando. Contohnya Allahu Akbar, ada yang ngerasa Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Belakang Sami Allahu liman hamidah. Imamnya 2 apa 1 ini? Kayak mau jadi imam. Nah itu kebiasaan itu. Mungkin itu latah kali ya. Ini kebiasaan dari kecil. Lihat. Nggak dari mana mau mulai usolli. Karena dari kecilnya udah begitu, disuruh berhenti susah. Usolli mani. Anda pahami kalau semuanya bisa bahasa Arab, artinya tuh begini. Saya mau sholat subuh 2 rakaat, ngadep kiblat, jadi makmum. Mungkin yang sebelah juga saya juga tahu, mungkin begitu. Kalau niat itu di hati, bukan diucapkan. Cuma kadang-kadang kalau kita nggak ngucapin, akhirnya bablas, ngelamun katanya. Kata orang itu melamun. Ya kita merenung sebentar, tanya sendiri. Untuk membuktikan seseorang udah niat apa enggak, jawaban dan pertanyaannya benar. Contohnya gini, kalau orang berdiri, ngapain? Sholat lah. Sholat apa? Subuh, berapa rakaat? 2, ngadep mana? Kiblat, jadi imam makmum, berarti udah niat itu. Ya kan? Tapi kalau ada orang berdiri, masuk di saf, ngapain? Enggak, berdiri aja, ngikut orang-orang itu. Nah, itu berarti enggak niat gitu. Enggak, saya ngikut ini aja, orang-orang tunduk, ikut tunduk, berarti bukan sholat. Tapi kalau jawabannya benar, di dalam hatinya dia sudah niat benar. Sama dengan orang ikut makan sahur. Apakah niat Ramadan itu perlu dicantumkan? Dengan makan saja kita sudah berniat. Ngapain tumben makan? Kan mau puasa besok. Udah begitu, otomatis sudah. Ya kan? Nah, itu namanya niat. Niat itu perbuatan hati, bukan lahiriah. Nah, sama dengan ini, bismillah ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan, maksudnya bukan bismillah, Fatihah, ya. Ketika imam baca keras, sebagai makmum perlu baca enggak? Ada 2 versi, saya jelaskan. Kalau saya pertimbangannya begini, kepada orang yang mewajibkan baca, saya tanya, kalau nggak baca gimana hukumnya? Di sini ada hadisnya, khidajun, kurang, tidak sah. Khidajun nanti ada. Kepada yang mengatakan tidak wajib baca, kalau baca kenapa? Ya kalau baca setinggi-tingginya bid'ah. Nggak sampai merusak sholat. Nggak sampai batal gitu, enggak. Nah, maka saya milih yang baca. Termasuk Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin, satu lagi siapa tuh? Fauzan, itu sama. Berpendapat wajib baca. Untuk makmum yang imamnya baca baca keras. Wajib baca, karena hadis ini nggak bisa disanggah. Hadisnya sahih. Ya, kalau saya bacakan ini, faya khidajun. Mana ini hadisnya? Maja fil qira ayat a. Alhamdulillahirabbil alamin. Babul bidah bi qala Anas Innan Nabiyya wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu an kanu yaftatihuna salat bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi, Abu Bakar dan Umar mereka memulai salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini yang menceritakan ini statusnya jadi makmum. Ya. Ada beberapa imam yang sebenarnya niatnya enggak baca.
Maksudnya bukan nggak baca, mensirkan bismillah. Ini kan soal bismillah. Mensirkan bismillah. Tapi dia ingin toleran, maka dia bisik-bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Nggak perlu. Nggak perlu karena sahabat tidak pernah mendengar Rasulullah mengucapkannya. Tapi ini di satu versi Rasulullah membaca bismillah. Jadi status mengeraskan bismillah, mengeraskan ya, bukan nggak baca. Itu hukumnya kebanyakan nggak dikerasi. Tapi sesekali dikerasin oleh Rasul. Jadi khilafiyah. Cuma kebanyakan Rasulullah tidak mengeraskan. Nah kalau saya pilih-pilih, kalau saya tahu di Taman Krakatau, imamnya selalu baca. Di Taman Krakatau tuh kalau mimpin, imam, kan mereka menetapkan ada imam-imam. Imam siapa? Imam tetap. Kalau saya datang ngajar, mereka mimpin. Oh selalu bismillah dikerasi. Nanti giliran si imam itu nggak datang, saya yang suruh ngimami, tak kerasi. Kalau urusan khilafiyah, saya menyesuaikan setempat. Saya tidak egois. Nah, tapi kalau di sini sudah terbiasa nggak baca, saya nggak baca. Maksudnya nggak dikerasin, bukan nggak baca ya. Ini untuk Bismillah. Nah, ini untuk Fatihah tadi. Ya, fahiyah khidajun. Suatu saat Rasulullah menegur. Tadi waktu ngimamin saya dengar kalian kok ada suara-suara. Itu dari siapa? Saya ya Rasulullah. Kata mereka, saya refleks. Anda baca, saya ngikutin. Fala taf'alu, jangan diulangi. Illa ada kecualinya. Kecuali ummil kitab. Kecuali Fatihah. Maka menurut saya kita nggak bisa menghindar dari omongan Nabi. Ya, walaupun kita menjadi makmum dari imam yang keras, kita harus baca setelah Fatihah. Jadi setelah beliau imam ini baca surat, kita baca Fatihah. Demikianlah kajian kita, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada Selasa mendatang. Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Serta semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, menakdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.